Tadi ngomong apa nggak tahu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Tiara Hijau Mania. Pada hari ini saya mau ajak teman-teman untuk membuat pupuk organik plus pestisida sekaligus ya. Jadi dari bahan organik sampah dapur dan kulit buah, kita bisa jadikan pupuk beserta pestisidanya. Nah, bahannya apa? Kita ikuti videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, langsung aja ke bahan-bahannya. Bahan-bahannya di sini tentunya bahan organiknya. Di sini bahan organiknya saya pakai kulit jeruk dan kulit bawang ya. Ini kulit bawang merah, bawang putih, bawang bombay, semua jenis bawang. Kulitnya jeruknya juga boleh bebas ya, jenis jeruk apapun. Kemudian bisa botol, bisa toples buat menyimpan nanti bahan organiknya, dan air ya. Air bersih nih saya pakai ya. Kemudian caranya langsung aja ya, kita ke praktek caranya ya, cara buatnya. Ini saya mau buat yang untuk yang kulit jeruk dulu. Gampang, bisa digunting atau disuir-suir kayak begini teman-teman nih. Si kulit jeruknya kita suir-suir kayak gini. Langsung kita masukkan ke wadah. Wadahnya bebas ya teman-teman. Kalau punya toples ya juga boleh toples. Tapi saya adanya botol bekas air mineral, jadi saya pakai ini aja. Ini ukuran yang sedang ya botolnya, bisa 1 sampai 2 kulit jeruk yang besar. Ini cara simple ya. Kulit jeruknya juga bebas ya teman-teman, gak harus kulit jeruk seperti yang saya pakai ya. Ini kebetulan adanya kulit jeruk ini, jadi ya saya pakai ini aja. Lebih kecil-kecil lebih bagus lagi ya, biar si aroma dari kulit jeruknya itu keluar semua. Biasa saya isi seperempat dari si botolnya ya, ukuran botolnya. Segini cukup lah teman-teman. Nah, kemudian kita isi air ya. Airnya bisa air bersih atau air cucian beras, tapi saya lebih senang pakai air biasa aja ya, biar wangi. Karena kan kita mau pakai juga buat pestisida. Oh, jangan terlalu penuh ya, sisain ruang segini dikit aja nih. Nah, cuma tinggal kita tutup nih, kita diamkan sekitar 1 malam sampai 2 malam, tapi 1 malam juga cukup ya teman-teman. Saya biasanya nggak lama-lama juga sih, 1 malam aja. Kemudian ini sekalian saya mau buat juga yang kulit bawang ya. Ini juga kulit bawang bisa buat pupuk plus buat pestisida. Jadi satu bahan bisa mupuk, bisa jadi pestisida juga. Jadi sangat-sangat hemat ya. Satu kali bikin bisa 2 manfaat. Terbang-terbangan, aduh, angin teman-teman, aduh. Di sini anginnya lagi kenceng nih. Ini juga sama ya, saya isi seperempatnya dari volume si botolnya. Dikira-kira aja ya teman-teman. Sebenarnya sih nggak ada ukuran pasti harus seberapanya. Nanti kalau terlalu pekat ya, kalau pas nanti kita mau
pakai buat pupuk atau pestisida, tinggal kita tambahin airnya lebih banyak kalau terlalu pekat ya. Nih sama ya, kita isi air. Biasanya saya kalau mau pakai besok sore tuh saya udah bikin ya. Sore-sore hari ini bikin buat saya pakai besok sore gitu ya. Nah, disisain sedikit rongga ya. Sudah teman-teman, cuman gini aja. Kemudian kita simpan, besok kita pakai. Kita diamkan sekitar 1 malaman ya. Dan caranya kalau sudah jadi seperti apa hasilnya? Saya punya yang sudah jadi, sebentar saya ambilkan ya. Nah, ini teman-teman yang sudah jadi nih ya. Versi yang sudah jadi tuh. Yang ini kulit jeruk, yang ini kulit bawang. Warnanya lebih segeran yang mana? Lebih seger yang ini ya. Nah, ini udah semalaman saya ini menggembung teman-teman. Ini ada gasnya, kita buka dulu pelan-pelan ya. Nah, kedengeran gak bunyinya? Tuh, dia ngeluarin gas tuh. Ini ya teman-teman, tuh ada buih-buih yang naik ke atas ya, kelihatan nggak? Lama-lama kalau gasnya udah habis ya selesai buih-buihnya. Kemudian yang ini sama dia juga ya, biasanya agak bergas. Oh tapi nggak terlalu ya. Ini cuman saya rendam selama semalaman. Nah setelah ini kita bisa langsung pergunakan ya teman-teman. Nah cara pakainya, kalau untuk pestisida teman-teman harus pakai sprayer ya, dan ini nanti kita saring, jadi biar si sprayernya, semprotannya itu selangnya nggak mampet ya. Kemudian kalau untuk pupuk cair, pupuk organik cair, kita bisa tambahkan air juga, langsung kita taruh di ember, kemudian kita siram ke tanamannya. Langsung praktek aja ya. Nih, aku senang banget kalau yang jeruk ya teman-teman, wangi banget, wangi banget deh. Cuman kalau yang kulit bawang agak kurang suka saya. Baunya beda ya, lebih seger yang ini. Oke teman-teman, kenapa si kulit jeruk ini bisa jadi pupuk serta bisa jadi pestisida ya? Karena kandungan dari si kulit jeruk ini, dia mengandung nitrogen, fosfor serta kalium yang memang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman ya. Jadi buat kesuburan tanaman, buat merangsang pertumbuhan akar, pembentukan bunga, memperkuat batang, serta meningkatkan kualitas buah. Dan kenapa dia juga bisa buat pestisida? Karena dari si kulit jeruk ini mengandung minyak atsiri yang berfungsi sebagai pestisida nabati untuk mengusir semut, kutu daun, ataupun serangga-serangga hama yang lainnya yang biasa hinggap di daun atau di batang tanaman. Jadi ini bagus, selain buat pupuk juga bisa buat pestisida. Sedangkan untuk si kulit bawang hampir sama sebenarnya seperti kulit jeruk, dia bisa sebagai penyubur untuk tanaman ya, karena mengandung kalium, kalsium, fosfor serta magnesium, dan juga mengandung minyak atsiri juga serta senyawa sulfur yang menimbulkan aroma menyengat yang tidak disukai oleh serangga. Jadi ini bisa sebagai pestisida penolak serangga seperti kutu daun, ulat ataupun semut ya teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman pakainya gonta-ganti ya. Jadi misalnya minggu ini pakai ini, nanti minggu depan pakai ini. Kalau saya biasa mupuk tanaman ataupun ngasih pestisida itu nggak melulu dengan bahan yang sama. Jadi misalnya kalau mupuk hari ini saya mupuk pakai kulit bawang, besok saya mupuk pakai kulit buah apa gitu, besoknya lagi pakai apa gitu. Sama pestisida juga sama, kadang saya pakai ini, kadang pakai rendeman daun serai, kadang-kadang yang lainnya kadang-kadang kulit bawang. Jadi diganti-ganti ya, jadi biar si hama-hama itu, terutama untuk pestisida diganti-ganti, si hama-hama itu tidak resisten dengan satu jenis
pestisida aja. Jadi kalau kita seringnya pakai ini terus, lama-lama dia kebal ya. Jadi harus diganti-ganti biar efektif lah pemberian pestisida kita ke tanaman-tanaman kita. Jadi itu aja penjelasannya, dan sekarang saya mau langsung praktek bagaimana cara menggunakannya sebagai pupuk dan juga sebagai pestisida. Yuk ikutin yuk. Nah teman-teman, ini saya sudah siapkan sprayernya, sprayer kecil ya. Ini karena isinya 700 ml, kita bagi 10 karena perbandingannya 1:10 ya. Jadi 1 bagian si rendaman kulit jeruk ditambah 10 bagian air biasa. Ini saya kasih dulu kira-kira 70 seberapa ya. Pakai ini aja deh. Kira-kira segini ya teman-teman. Masih wangi. Nah, ini teman-teman ya. Kalau mau lebih ini lagi, pakai cairan pencuci piring ya. Dikasih sedikit biar agak perkatnya itu bisa nempel lama di daun ya. Si air rendaman kulit jeruknya bisa nempel agak lama. Nah kalau saya nggak suka pakai cairan pencuci piring ya, jadi saya alami begini aja. Langsung aja kita semprotin yuk. Nah ini teman-teman ya. Nah coba langsung dikasih ke bawah-bawah daun atau batang ya. Saya biasanya ke atasnya juga nih, di bagian atas juga bagian bawah. Ini saya juga punya tanaman cabai rawit nih teman-teman, lihat deh. Nah ini nih ya teman-teman, tuh tanaman cabai rawit saya, senang banget lihatnya ya. Lagi banyak berbuah nih, lagi berbunga dan berbuah ya, seru ya. Nih perawatannya enggak ini ya teman-teman, saya cuman pakai ya bahan-bahan yang ada di rumah aja. Contohnya ya ini ya, kita manfaatkan sampah organik, tapi kalau kita tahu manfaatnya nih, bisa bermanfaat buat tanaman kita. Jadi kita berkebun secara organik, aman ya teman-teman. Dan di sini juga ini deretan tanaman-tanaman saya yang lagi saya semai. Ini banyaknya tanaman cabai ya, masih kecil-kecil nih. Saya pindahin dari sini nih teman-teman. Ini tadinya penuh nih, sebelah sini udah saya bongkar semua, saya pindah ke sebelah sana ya. Nanti sisanya nanti mau saya pindah lagi nih, yang belum saya pindah. Nah biasanya juga saya kasih nih teman-teman, mencegah aja ya, takut hama menyerang. Ya teman-teman, kalau kasih pestisida biasanya saya seminggu 2 kali ya teman-teman, atau kalau buat pencegahan seminggu sekali juga udah cukup lah ya, tergantung kebutuhan aja. Tanaman yang berbuah, buat tanaman-tanaman hias juga nggak apa-apa. Khawatir hinggapin semut, biasanya anggrek tuh semut, kalau medianya lembab dia suka disemutin. Oh iya, saya punya lagi di sini
Lihat nih teman-teman, tanaman anggrek saya mulai berbunga lagi. Tuh, udah mulai keluar ininya ya. Tapi belum ya, belum berbunga ya, masih kenop ya. Ini ya, saya rawatnya cuma pakai bahan-bahan organik aja. Kalau yang suka ngikutin video saya kasih apa tuh? Air kulit telur, bukan kulit telur, apa tuh, bekas dadar telur ya. Terus kulit bawang. Kalau anggrek sih bagusnya katanya sore hari menjelang malam ya, atau maghrib lah, karena stomatanya dia bukanya di sore hari. Nah, kita pindah teman-teman. Ini saya punya tanaman tomat tinggi banget loh. Tingginya berapa ini? Ini satu pohon doang padahal, tapi bercabangnya jadi banyak begini ya. Kemarin udah dipanen 2 biji, ini belum ada lagi yang berbuah, masih proses bunga-bunga. Biasanya tomat sama terong sama cabai yang sering banget gampang dihinggapin sama serangga atau kutu-kutu itu ya. Biasanya suka ada di bawah-bawah daun nih. Nah, jadi jangan nunggu tanaman kita dihinggapin hama baru kita semprot, baru kita rawat. Biasanya agak-agak repot. Lebih baik sebelum kena rawat ya. Sebenarnya pakai begini saya pegel teman-teman. Soalnya kecil. Saya biasa pakai agak besar nih kalau banyak begini nih. Ini buat contoh aja ya. Nih lihat teman-teman ya, tanaman terong saya juga rajin berbuah banget ya. Nih di sini ada 2 tuh, kelihatan? Tuh di sini ada 2. Kelihatan nggak sih? Nih kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Terus sebelah sana tuh. Tuh ya teman-teman, lagi ada yang berbuah juga tuh, masih banyak bunga-bunganya yang baru muncul. Sudah semuanya saya pakainya organik. Ini ada cabai saya, ada kembang kol saya nih teman-teman tuh ya, seru kan? Nih selada saya yang kemarin videonya udah pernah saya buat, ini tanam benih selada dari langsung bunganya ada di sebelah sana ya. Terus sekarang sudah mulai agak besar nih teman-teman. Ini setelah berapa hari ya, belum ada seminggu kayaknya teman-teman. Nih sudah sebesar ini ya. Ini saya pakainya cuma pupuk organik aja sih teman-teman, dari sampah-sampah dapur itulah ya. Nggak ada yang kimia, nggak ada yang beli. Saya mau pestisida mau pupuk saya nggak ada yang beli ya teman-teman. Saya hanya memanfaatkan sampah yang ada di sekitar saya aja. Nah sekarang saya mau lanjut pakai apa tuh, cairan bawang, kulit bawang untuk siram tanaman ya. Yuk. Nah teman-teman, ini juga sebenarnya kalau mau jadi pupuk disiram ke tanaman juga bisa ya. Bandingan juga bisa 1:10. Jadi misalnya 1 cup air ini ditambah 10 cup air biasa ya, nanti tinggal disiram ke tanaman. Nah kalau sekarang saya mau pakai buat siram tanaman si kulit bawang ya teman-teman. Kulit bawang ini sama ya, 1:10 juga, 1:10 sampai 1:20 boleh ya. Nah ini juga bisa jadi pestisida, tapi hati-hati kalau buat si ini harus jangan terlalu pekat ya teman-teman, karena kalau terlalu pekat buat siram ke mana, ke daun atau ke batang, suka gosong teman-teman si daunnya itu, jadinya malah jadi rusak ya. Jadi kalau bisa, kalau buat pestisida ini tuh encer aja ya, yang penting aroma si kulit bawangnya tetap kecium. Nah ini saya mau pakai buat pupuk tanaman. Yuk pindah ke sebelah sana karena airnya kurang ya teman-teman. Ini sambil saya isi ya teman-teman airnya.
lumutnya. Nah ini teman-teman, airnya banyak, ininya segini aja ya. Cukup lah. Langsung kita siram ke tanaman. Saya pakai ini aja deh, biar nggak capek. Kalau dirasa kurang bisa ditambahin ya teman-teman, kayaknya kurang deh. Yuk. Ini tanaman saya yang sebelah sini kurang perawatan ya teman-teman, belum sempat saya ganti medianya untuk si stroberi. Nah ini ada anggrek juga saya kasih biasanya, kemudian ada tanduk rusa. Nih tanaman bunga-bungaan ya, nggak harus tanaman cabai-cabean, sayuran, ini juga bisa buat tanaman hias. Nah teman-teman, saya tadi habis pangkas-pangkas ini ya, tanaman di halaman yang udah tinggi-tinggi nih. Sekarang saya mau kasih siram ke tanaman jambu saya, kebetulan tuh lagi berbuah teman-teman. Nih ya, ini jelek, daunnya banyak yang kena hama, jadi saya pangkasin tadi. Ini belum sempat saya rapihin ya, saya buang ke tempat sana tuh buat suka ngompos-ngompos, jadi masih berantakan kayak gini teman-teman. Nah ini juga bisa buat tanaman yang besar-besar begini ya. Kalau untuk tanaman yang besar kayak gini ya, ngasihnya juga harus lebih banyak ya teman-teman, porsinya. Nah itu aja share saya hari ini, bagaimana cara membuat pupuk organik cair plus pestisida dari satu bahan, kulit jeruk dan juga kulit bawang. Jadi dua-duanya, kulit jeruk dan kulit bawang itu bisa dijadikan pupuk serta juga pestisida. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.